Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Kanor dan juga bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di bulan apa Pak ini? Sya'ban atau Rawah ya. Dan sebelumnya bulan Rajab, karena di bulan Rajab kita sibuk mengkaji tentang politik gitu. Dan alhamdulillah proses demokrasi sudah dilalui gitu. Mudah-mudahan puas semuanya Pak. Ya, terlepas dari itu nanti kita tunggu bagaimana pengumuman dari KPU secara resmi melalui realcon, bukan quickcon. Oleh sebab itu topik yang kita akan kaji berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW menurut perspektif Muhammadiyah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam referensi ketarjian, itu sebenarnya sudah banyak berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Ya, di antaranya di Kitabul Iman. Kitab Iman dalam HPT kita, putusan 1929, ketika bicara tentang al-iman bi rusul, iman kepada Rasul, itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan Isra dan Mi'raj yang berkaitan dengan mukjizat. Mukjizat Nabi itu diisrakan dan di-mi'rajkan. Kemudian di Kitabus Shalah itu juga ada kaitannya, karena Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu, hadisnya yang berkaitan dengan sholat itu juga disebutkan di Kitabus Shalah HPT kita. Sampai pembahasan tentang bagaimana budaya yang ada di masyarakat Isra dan Mi'raj nggak lepas dari pembacaan Al-Barzanji, sebuah karya sastra yang berisi tentang pujian-pujian kepada Nabi, diantaranya menceritakan tentang Isra dan Mi'raj gitu. Itu sudah ada pembahasannya di HPT jilid 3. Demikian juga nanti kita akan coba lihat ya, sebenarnya bagaimana kitab-kitab akidah yang bicara tentang Isra dan Mi'raj gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah kitab akidah ya, ada sebuah kitab akidah yang disebut dengan Aqidatul Awam. Yang kitab ini umum dikaji di pondok pesantren.
Dan di kalangan NU ini kitab wajib, kitab apa? Wajib. Orang NU minimal kitab akidah yang dikaji itu Aqidatul Awam, dan di diniyah itu dihafalkan, Pak. Nah, kita di Muhammadiyah itu kadang-kadang bingung menentukan kitabnya kitab apa gitu. Paling tidak ya Kitabul Iman yang ada di APT kita, meskipun kebanyakan orang Muhammadiyah juga belum pernah baca dan pernah ngaji. Di sana dikatakan wa hadhihi aqidatun mukhtasarah, inilah akidah yang ringkas. Lil awami, bagi orang yang awam, artinya level awam bukan level ulama. Karena kitab akidah ini untuk orang awam, sahlatun muyassarah, maka sahlah mudah, muyassarah intinya gampang, mudah dipahami. Nadhimu tilka Ahmadul Marzuki man yantami li sadiqil masduki. Pengarangnya atau nadhimnya ini karyanya berupa puisi atau yang disebut nadhum ya, bukan berupa prosa atau nathar. Makanya wa hadhihi aqidatun mukhtasarah lil awami salatun apa? Muyassarah. Nadhimu tilka Ahmadul Marzuki man yantami li sadiqil masduki. Memang untuk dihafal. Yang menulis itu Sayyid Ahmad Marzuki. Ini seorang ulama yang bermadzhab apa? Maliki, yang bermadzhab Maliki, yaitu Ahmad Al-Marzuki. Menyantami li sadiqil masduki, yang silsilahnya keturunannya itu masih punya silsilah atau nasab kepada Rasulullah. Samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Kata Sayyid Ahmad Al-Marzuki, saya sebut atau saya namai akidahnya itu aqidatul awam min wajibin fid dini, yang isinya berkaitan dengan sesuatu yang wajib kita imani dalam agama itu. Ini kitab akidah yang umum dikaji di kalangan apa, Pak? Pesantren, di kalangan apa? Pesantren. Nah, tradisi ini yang di lingkungan Muhammadiyah, Pak, tidak ada ya. Paling tidak kalau kita ingin punya tradisi ya mengkaji Kitabul Iman yang ada di PT, atau punya sandaran referensi kitab akidah yang kita ambil dari kitab apa? Kuning gitu. Sehingga apa, akidah ini penting untuk saya kenalkan, tapi yang paling penting isinya. Di dalam Aqidatul Awam itu dibicarakan di antara bentuk keimanan itu percaya pada apa? Isra dan Mi'raj. Percaya kepada apa? Isra dan Mi'raj. Di sana dijelaskan Isra dan Mi'raj itu kapan terjadi dan di mana terjadi. Ini Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan li Qudsin yudra wa ba'dal Isra'i urujul lis sama. Ini penting, Pak. Kalau bisa apa? Ya paling tidak pernah dengar ya, meskipun enggak sempat ngapalin. Tapi kalau mau jadi ulama harus ngapalin semacam ini. Kenapa? Biar logikanya tidak liar gitu. Ngaji ilmu punya apa? Sanatnya. Kalau kita itu kan dominan logika, Pak. Enggak ada dalilnya, pakai logika akal. Ya logika akal penting ya, tapi harus seimbang juga dengan dalil atau rumusan-rumusan apa? Kitab kuning, biar ya namanya ulama enggak cukup pakai dalil logika ya. Oke ya. Sebagaimana perdebatan di medsos itu, Pak, semuanya pakai logika. Oh, enggak ada yang bahas dalil itu. Tapi juga fatwanya berdasarkan dalil logika. Bukan kita anti logika, Pak, tapi kan seharusnya seimbang gitu loh. Sehingga kalau menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa?
teks Al-Quran dan sunnah atau juga berdasarkan pandangan ulama. Oke. Itu pentingnya kita memiliki hafalan yang berkaitan dengan tadi ilmu-ilmu agama. Di antaranya kalau akidatul awam itu. Wa qabla hijratin nabiyil Isra. Kapan terjadi Isra itu? Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Wa qabla hijratin Nabi, dan sebelum hijrahnya Nabi, maksudnya hijrahnya Nabi dari mana? Mekah ke Madinah itu. Isra, terjadinya Isra itu sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya kapan persisnya? Nanti kita lihat ya. Kita baca dulu. Min Makkatin lailan li Qudsin yudra. Di mana dari Mekah malam atau siang? Lailan terjadi di malam hari. Li Qudsin ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Itu terjadinya Isra. Lah bagaimana kalau Mi'raj? Ini pentingnya, Pak. Dikatakan wa ba'dal Isra'i urujun lis sama. Wa ba'dal Isra, sesudah Nabi melakukan Isra, perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Urujun lis sama, Nabi naik ke langit. Ini yang penting untuk dijadikan keyword atau kata kunci untuk mengingat sejarah apa? Isra dan Mi'raj. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan li Qudsin yudra. Wa ba'dal Isra'i urujun apa? Lis sama. Kalau mau jadi ulama dihafalin. Kalau sekedar paham ya dipahamin saja gitu. Oke. Tapi sebelumnya kenapa kok Nabi diisrakan, Pak? Ketika itu Nabi mengalami kesedihan, yang mana kesedihan yang dialami Nabi itu bertubi-tubi, Pak. Mungkin lo nggak tahu sedih mana sedihnya Nabi ketika itu dengan sedihnya jenengan saat ini. Nah, makanya tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Ada dua alasan. Yang pertama, Abu Thalib, pamannya siapa? Nabi ketika itu meninggal. Padahal dakwahnya Nabi itu selalu di backup, didukung oleh Abu Thalib, sehingga Nabi leluasa untuk melakukan dakwah secara apa? Publik. Tidak ada kafir Quraisy yang berani mengganggu dakwahnya Nabi. Ketika Abu Thalib meninggal, berarti pelindung dakwah hilang, Mbak. Yang kedua, orang yang melindungi dan membackup dakwahnya Nabi itu meninggalnya belum sampai beriman kepada Nabi Muhammad, belum sampai masuk Islam. Maka ketika sakaratul maut Abu Thalib itu ketika itu didatangi oleh Nabi dan Abu Jahal. Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya bisa berargumen dengan kalimat ini di depan Allah. Tapi Abu Jahal itu juga mentalkin, Pak. Jadi yang mentalkin bukan hanya Nabi Muhammad, tapi talkinnya Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agama, keyakinan, tradisi nenek moyang sebagaimana yang diyakini oleh Abdul Muttalib itu. Abdul Muttalib itu. Dan kemudian Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut, Pak. Tapi pada akhirnya Abu Thalib tidak sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib meninggal, Pak, Nabi Muhammad sebagai seorang yang punya hubungan emosional dengan Abu Thalib itu enggak berhenti. Artinya apa? Tetap ada
Usahanya apa? Memintakan istighfar, ampunan. Sampai turun ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru apa? Lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Artinya nabi ditegur oleh Allah sendiri. Dan juga turun ayat, Pak. Ini yang berkaitan dengan tugasnya nabi, itu hanya menyampaikan apa? Dakwah atau menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah taufik, Pak. Orang bisa mau menerima dakwahnya jenengan. Itu kalau tidak ada taufik dari Allah ya tidak mungkin. Makanya kalau kita melakukan dakwah, ingat dakwah kita itu hanya mengajak, menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Tapi soal dia menerima, itu otoritas Allah. Jenengan mati-matian melakukan dakwah, tapi kalau hatinya belum dibuka, tidak mungkin bisa apa? Masuk dan atau menerima. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang engkau cintai. Siapa? Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah yang bisa memiliki otoritas untuk memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Berarti Nabi sudah melakukan apa, Pak? Usaha, tapi apa? Hasilnya itu tetap di tangan Allah. Sebagaimana jenengan sekarang ini ya, berusaha mati-matian sudah berapa bulan, Pak, itu. Tapi kalau belum ditakdir, tapi yang penting kan apa? Allah menilai usaha kita bukan hasilnya. Sebagaimana Nabi ini berarti dakwahnya sukses atau enggak, Pak? Kontaknya dengan Abu Thalib. Secara suksesnya itu kalau Abu Thalib masuk sukses atau enggak? Belum, tapi yang dinilai Allah apa? Usahanya, itu yang penting, Pak. Jadi usahanya yang dinilai itu. Meskipun jenengan mati-matian, ada yang cerita saya mau menjaga apa? Menjaga itulah. Tapi namanya belum ditakdir ya. Okay. Yang kedua, kenapa Nabi diisrakan, Pak? Berkaitan dengan wafatnya sosok siapa? Khadijah, istri yang apa, Pak? Memberikan dukungan secara psikologis dan juga apa? Finansial. Sehingga dengan wafatnya dua orang yang menyokong dakwahnya Nabi mengalami apa? Kesedihan. Maka sebagai tasliyah itu penghibur. Nabi diisrakan tadi. Sehingga dikatakan apa? Wa qabla hijratin nabiyil isra. Sebelum Nabi hijrah itu diisrakan. Tanggal berapa kalau di Indonesia itu Isra dan Mi'raj itu tanggal berapa? 27 Rajab. Itu sebagaimana yang dikatakan dalam kitab apa? Fathul Mu'in. Dalam kitab apa? Fathul Mu'in. Ketika bicara tentang sholat itu di Fathul Mu'in. Wa furidat lailatul Isra. Sholat itu diwajibkan di malam Isra. Ba'da nubuwah, setelah kenabian. Maksudnya Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Usianya berapa? 40. Bi asyri sinin, 10 tahun, wa thalathati asyhurin, dan 3 bulan. Di 10 tahun 3 bulan setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, atau Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi. Kapan? Lailatul sab'in wa ishrina min Rajab. Malam 27 Rajab. Ini alasannya kenapa kok Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Ini pandangan yang umum, Pak. Tapi kalau kita semakin gali, itu ada khilaf, ada
perselisihan di kalangan para ulama, apalagi berkaitan dengan apa? Sejarah. Tapi untuk sekedar tahu ya sudah 27. Tapi kalau kita bicara sejarah, kalau kita lebih ngaji lagi, tetap ada khilaf. Memang itu pandangan yang yang dianggap di kalangan para ulama yang paling rajih, paling kuat. Nah, apa yang disebut dengan Isra ini? Isra itu dari kata asral yusri isra, artinya melakukan perjalanan di waktu malam. Makanya di sini min makkatin lailan. Kenapa kok ada lailan, malam? Karena memang terjadinya di waktu malam. Dari mana? Min makkatin liqudsin, dari Mekah ke Baitul Maqdis, sebagaimana ayat yang jenengan sudah hafal Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Al-Qur'an bilang lailan. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dijelaskan tempatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti kalau kita gali lagi, Pak, kenapa kok perjalanan ini dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu kan menjadi kiblatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi yang meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim, maka harus ada hubungannya dengan Baitul Maqdis. Kalau tidak ada hubungannya, berarti Nabi Muhammad nabi palsu itu. Ini menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Dan juga orang-orang Yahudi itu menguji Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau engkau tahu kalau engkau seorang nabi, ceritakan kepada saya tentang Baitul Maqdis. Karena orang menguji itu kan sesuai keilmuannya, Pak, itu. Makanya jenengan itu diuji macam-macam itu sesuai yang uji itu keilmuannya, disiplin ilmunya dia apa gitu. Kalau ahli pertanian yang uji jenengan tanya pertanian. Kalau bidang agama, ilmu agama macam-macam gitu. Sesuai dengan keahliannya. Kalau ahli fikih ya tanyanya fikih, kalau ahli hadis ya hadis. Nah, orang Yahudi tanya Nabi Muhammad tidak berkaitan dengan Mekah, pasti sudah tahu, tapi berkaitan dengan keilmuan mereka, berkaitan dengan Baitul Maqdis. Sehingga di sini Allah penting menghubungkan antara risalah Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, sehingga dilakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya tadi dikatakan wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan liqudsin yudra. Itu yang berkaitan dengan Isra. Isra itu dengan jasad atau ruh, atau ruhnya saja, Pak. Ruhnya saja itu ada dua kemungkinan ya. Nabi Muhammad mimpi, atau Nabi Muhammad tidak mimpi tapi ruhnya bergentayangan, Pak. Kayak orang topo ya. Sukmanya ya, sukma ya. Ya itu keluar gitu. Kira-kira Isra itu dengan jasad atau ruh, atau ruhnya saja? Kalau ruhnya saja ada dua kemungkinan. Sebagaimana jenengan mimpi. Kalau jenengan mimpi itu kan ruhnya kemana-mana, Pak ya. Melihat ini, melihat itu. Ternyata ketika bangun, tadi Pak, mimpi yang enak, makan atau macam-macam ya. Terbangun menjadi kecewa. Karena baru mau makan sudah bangun. Itu mimpi gitu. Ya. Sehingga Imam Ghazali, Pak, ketika menguji akal itu, akal itu sehebat-hebatnya akal, Pak, itu kadang berkhayal, Pak, lemahnya akal. Dibuktikan ketika
tidur. Berarti akal berbohong sesuai dengan realitas atau enggak, Pak? Tidak, Pak. Kalau jenengan mimpi sesuai dengan realitas. Tidak, sehebat-hebatnya akal itu punya kelemahan ketika apa? Bermimpi. Berarti akal kita punya imajinasi. Kalau imajinasi itu tidak selalu menggambarkan kebenaran gitu. Makanya Imam Ghazali itu ternyata akal itu juga punya kelemahannya dalam mungkin minadolal, Pak. Bagaimana Imam Ghazali itu mencari kebenaran dengan berbagai macam instrumental. Dengan panca indera. Kalau panca indera itu banyak kelemahannya, Pak. Pandangan kita terbatas. Di balik tembok kita enggak tahu. Mungkin enggak ada tembok, pandangan lurus. Kelihatannya di sana ada air. Ternyata hanya apa? Fata Morgana. Berarti penglihatan kita juga punya kelemahannya atau terbatas itu. Itu bagaimana Imam Ghazali menggali epistemologi sumber ilmu pengetahuan, Pak. Itu sampai segitunya Imam Ghazali itu. Oke. Yang menjadi pertanyaan tadi, Isra itu dengan jasad dan roh atau ruhnya saja? Hah? Jasad dan roh atau rohnya saja? Kalau menurut Aisyah, Pak, itu Nabi Isra itu hanya roh. Tapi Aisyah tidak pernah bilang kalau Nabi itu mimpi. Nabi Isra, tapi rohnya yang diisrokan, Pak, yang melayang. Tapi bukan Nabi mimpi kemudian bangun cerita Isra. Kalau mimpi kan belum tentu benar, Pak. Tapi kalau kayak orang tapa itu ya, sukmanya keluar, itu kan diyakini seolah-olah Bapak betul-betul terjadi, meskipun kita nggak tahu ya, yang ahli tenaga dalam itu tapa itu sebenarnya ruhnya kemana gitu. Ya. Tapi terlepas dari itu, ketika Al-Quran bilang Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci zat yang memperjalankan bi abdihi dengan hambanya. Kalau disebut abdun itu pasti terdiri dari apa? Jasad dan roh. Kalau rohnya saja tidak bisa disebut abdun, atau jasadnya saja disebut abdun atau enggak, Pak? Tidak. Orang meninggal itu ya sudah selesai, Pak. Tidak berkewajiban melakukan apa-apa karena roh meninggalkan jasad. Tapi punya roh saja belum tercipta. Sudah diperhitungkan atau belum? Belum. Kan belum wujud. Sehingga kalau disebut abdun itu ya ada dua komponen, jasad dan roh. Sehingga ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi abdihi itu menunjukkan kalau Isra dan Mi'raj itu apa? Dengan jasad dan roh, atau Isra itu dengan jasad dan roh. Oke. Nah, tadi wa ba'dal Isra'i urujun lis-sama. Setelah Nabi itu Isra dari Mekah ke Madinah, naik ke langit itu. Naik ke langit ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, Nabi ketemu berapa nabi, Pak? 7 nabi. Nabi yang pertama Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam ini asal mula manusia. Isa ibn Maryam dan Yahya ini di langit kedua, Pak. Kenapa kok 2 nabi di lapis langit kedua? Karena ini satu apa? Satu masa. Isa ibn Maryam atau Yesus Kristus, Yahya atau Zakaria, Nabi Yahya, Pak. Itu orang Kristen nyebutnya John Yohanes Pembaptis itu. Nabi yang membaptis siapa? Yesus
Kristus di sungai mana? Di sungai Yordan, Pak. Itu. Nabi Yesus Kristus dibaptis itu di sungai Yordan. Siapa yang membaptis? Nabi Injil ceritanya seperti itu, Pak. Oke. Di langit ketiga ketemu Yusuf. Yusuf itu nabi yang paling ganteng, Pak. Kemudian yang keempat Nabi Idris. Idris itu dari kata darosa. Darosa itu artinya apa? Belajar, karena nabi yang bisa pertama kali yang menulis dengan pena itu Nabi Idris. Makanya Idris ini dalam peradaban barat, Pak, disebut Hermes. Ilmunya berkaitan dengan penafsiran yang disebut dengan apa? Hermeneutika. Hermeneutika itu ilmu takwil atau ilmu tafsir. Itu menganalisa sesuatu kemudian apa? Diambil kesimpulan atau tafsir, ya. Itu disebut apa? Hermeneutika. Yang kelima, di langit kelima ketemu Harun. Harun ini yang menjadi imam bangsa Yahudi, gitu. Dan semua rabi itu apa? Pemuka agama Yahudi, kiainya, Pak. Itu harus punya keturunan dari Harun. Keturunannya disebut Lawi, ya. Makanya di salah satu dari kitab Taurat itu ada Sifrul Lawiyin, atau buku atau kitab imamah. Imamah itu maksudnya cerita tentang rabe-rabe orang Yahudi. Yang keenam Musa. Musa ini seorang nabi yang sering disebut dalam Al-Quran. Nabi yang namanya banyak disebut dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Dan dia digelari Kalimullah, nabi yang pernah berbicara langsung kepada Allah. Tapi sempat melihat atau enggak? Tidak. Sehingga nanti memunculkan ketika Nabi Mi'raj itu melihat Allah atau enggak? Iya atau enggak, Pak? Ada yang bilang ya, ada yang enggak. Ini akidah kok bisa beda ya? Ini akidah kok bisa beda? Ya karena tidak semua akidah itu yang pokok itu sama, tapi ada cabangnya bisa beda. Tapi kalau kita bicara iman kepada Allah, ya nggak boleh kita punya pandangan Allah itu satu atau dua, ya semuanya harus sepakat satu. Tapi kalau jenengan saya tanya tadi, ketika Nabi Isra itu melihat Allah atau tidak, ternyata pandangannya dua. Itu gimana itu? Padahal ini bicara akidah kan harus sama. Ya karena itu persoalan cabang yang memungkinkan bisa terjadi perbedaan. Nah yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini penting, Pak, karena dia atau beliau ini yang menghubungkan tiga agama, Yahudi, Kristen, Islam. Semuanya mengklaim meneruskan agamanya Nabi Ibrahim. Makanya Al-Quran sampai merespon klaim orang Yahudi yang klaim tidak berdasarkan fakta, Pak. Maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi atau orang Nasrani. Karena orang Yahudi itu muncul dari mana, Pak? Yahuda itu, Nabi Ibrahim itu punya anak dua, siapa? Ishak dan Ismail. Ishak punya anak siapa, Pak? Yakub itu punya 12 anak, salah satunya Yahuda. Berarti Nabi Ibrahim apanya, Pak? Yahuda, bapaknya itu Yakub, kakeknya Ishak, kakeknya buyutnya Nabi Ibrahim. Buyut kok
disebut pengikut apa Pak? Kalau buyut bilang ke siapa? Yahudi apa Pak? Yes, pokoknya itu ini sudah 4 generasi Pak. Bagaimana kok Nabi Ibrahim dikatakan orang Yahudi? Kan nggak mungkin Pak. Misalnya Puan Maharani itu Soekarno itu pengikutnya Puan Maharani, mungkin atau enggak Pak? Nggak mungkin itu. Karena Puan Maharani pengikutnya Soekarno itu mungkin. Dan sehingga Al-Quran itu sangat rasional Pak. Sehingga kritik Al-Quran apa? Maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin apa? Kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, ketika kita bicara tentang Isra dan Mi'raj Pak, atau ini Mi'raj ya, wa ba'dal Isra'i urujun lisama. Nabi setelah Isra sampai Baitul Maqdis naik ke langit. Ketika naik ke langit itu kira-kira di galaksi apa gitu? Di galaksi apa? Masih galaksi Bima Sakti atau di mana? Pokoknya ini ngono. Atau mungkin di planet mana? Di planet Pluto Pak. Kenapa kok ke planet yang lain? Ada Venus, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, Neptunus dan seterusnya. Masih berada di galaksi Bima Sakti atau yang disebut dengan Milky Way, atau di galaksi yang lain. Misalnya ada galaksi yang dekat dengan galaksi Bima Sakti Pak, yang disebut apa? Galaksi Andromeda. Ini yang sering diberitakan Pak, karena galaksi ini dia sifatnya mencaplok atau memangsa. Ketika bumi nanti dekat dengan ini ya caplok, sehingga yang terjadi apa? Kiamat. Kira-kira Mi'raj itu di galaksi apa? Ini pentingnya kalau di Muhammadiyah kan pendekatan dalam memahami agama kan 3 Pak. Bayani, Quran dan Sunnah. Burhani, ilmu pengetahuan. Kita kok dibawa ke ilmu pengetahuan, ngomong agama kok hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Agama itu sekedar dogmatis saja lah. Yang penting Quran dan Sunnah, nggak usah dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Tidak semacam itu Pak. Justru menariknya dengan Mi'rajnya Nabi atau Isra-nya Nabi itu sebenarnya memicu lahirnya ilmu pengetahuan Pak. Artinya umat Islam itu disuruh untuk berpikir tentang mukjizat ini, melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam tempo waktu yang sangat dekat Pak. Naik buruk ya, buruk itu sejauh pandangan matanya itu dia bisa Pak, loncatnya itu sejauh pandangan apa? Matanya. Kira-kira berapa kilo itu? Berarti manusia itu kan disuruh untuk berpikir ada sebuah teknologi yang bisa membawa manusia ke tempat yang jauh dalam waktu cepatnya itu, cepat kilat Pak. Artinya kalau kita bicara Mi'raj itu ya ada hubungannya dengan apa? Ilmu pengetahuan. Ini inspirasi sebenarnya. Hanya saja umat Islam, Al-Quran sudah banyak bicara tentang apa Pak? Saintifik, tapi umat Islam yang cara beragamanya masih dogmatik gitu. Beragama secara kaku, tidak akrab dengan apa? Ilmu pengetahuan. Itu PR kita Pak gitu. Sehingga di sini penting ketika kita bicara tentang Mi'raj ternyata ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Sejauh mana ilmu pengetahuan berkembang, sehingga kalau ditanya Isra dan Mi'raj itu kira-kira masuk di galaksi Bima Sakti
atau galaksi apa tadi Pak, atau di Andromeda atau di yang lainnya, atau ya ini persoalan yang apa Pak, supranatural, berarti di alam gaib Pak. Itu jawaban dogmatisnya semacam itu Pak. Ya memang di pandangan Majelis Tarjih ya tidak bisa menjawab Pak, tapi paling tidak penting untuk mengkaji, paling tidak kira-kira pertanyaan itu harus muncul itu, meskipun kita nggak tahu, nggak bisa memastikan, tapi kan penting untuk dimunculkan gitu. Justru kalau tidak bertanya dan tidak menghubungkan agama dengan teknologi, itu tidak menjadikan kita beragama secara maju. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Nabi tadi ketemu siapa Pak? Para Nabi sebelumnya, ada berapa tadi? 7 langit, tapi nabinya berapa? 8, tambahan siapa Pak? Di langit kedua ada Nabi Yahya dan Isa. Kira-kira para nabi itu dalam bentuk jasad dan roh, atau roh saja Pak? Atau apa? Atau dua-duanya itu? Maksudnya jasad dan roh atau roh saja? Atau bisa juga nabi jasad dan roh atau rohnya saja? Kira-kira jawabannya apa? Roh Pak. Hah? Roh kenapa? Iya. Tapi kan para nabi juga mungkin juga jasadnya kembali, rohnya kembali. Tapi kalau kita simpulkan semacam itu Pak, bertentangan, karena Allah itu tidak mungkin membangkitkan orang yang meninggal kecuali di yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Sehingga yang memungkinkan itu para nabi itu dalam bentuk roh saja, meskipun Nabi Muhammad jasad dan roh. Tapi yang semacam ini juga keimanan kita tidak harus pokoknya gini, tidak, karena ini masih multi tafsirnya. Oke. Kemudian dalam kitab tadi Pak, Aqidatul Awam, wa ba'dal Isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama. Ini penting Pak, penting. Ini mungkin diantara kita jarang yang mengkaji ya. Sampai Nabi melihat Rabban, Allah kalama, berbicara. Berarti Nabi naik ke langit ke-7, terus naik ke Pak? Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, terus Maqam al-Mukafahah. Nabi sowan bicara kepada Allah itu. Hatta ra'an nabiyyu rabban kalama. Kalau menurut kitab Aqidatul Awam, sampai Nabi melihat Allah berbicara. Berarti Nabi melihat Allah atau enggak? Iya, terus melihatnya bagaimana? Min ghairi kaifin wan hisarin. Tidak usah ditanyakan bagaimana Nabi melihat Allah. Rupa Allah bagaimana? Itu kafir Pak kalau dengan gali itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir. Sehingga kalau dikatakan Nabi melihat Allah, itu ya tidak usah kita tanya ngelihatnya bagaimana gitu. Pakai mata kemudian wujudnya bagaimana? Kira-kira Allah itu lebih besar daripada bumi atau lebih kecil loh? Itu malah jadi masalah juga Pak kalau jenengan terlalu gali secara detail. Nanti kalau jenengan katakan Allah lebih kecil dari makhluknya, berarti apa? Allah di dalam ruang dan waktu.
Kalau besar juga semacam itu. Nah, itu jadi masalah. Sehingga ketika itu terjadi khilaf, Pak. Tapi kalau di kitab Aqidah Asy'ariyah sebagaimana Aqidatul Awam tadi, dan juga nanti di kitab Jawharut Tauhid, Pak. Ini yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, dikatakan hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Nabi itu pernah melihat Allah di dunia. Berarti satu-satunya makhluk yang bisa melihat Allah di dunia siapa? Nabi. Hanya saja ada dua pandangan, Pak. Yang disebut Nabi atau yang dikatakan Nabi melihat Allah, itu yang sebenarnya yang dilihat bukan Allah tapi malaikat Jibril. Yaitu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Sebagaimana dalam surah An-Najm ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu domirhu itu kembali pada malaikat Jibril. Meskipun ada dua pandangan, Pak. Kalau pandangannya Aisyah, Nabi itu tidak melihat Allah, hanya berbicara. Tapi pandangannya Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah. Ada dua berita, Pak. Yang satu menegasikan, yang satu mengafirmasi. Itu yang dikuatkan yang mana, Pak? Nah, ini penting. Kalau ada dua berita, yang satu menegasikan, yang satu mengafirmasi, yang dikuatkan yang mana? Hah? Yang dikuatkan yang mengafirmasi, Pak, yang menetapkan al-muthbit muqaddamun 'ala nafi. Berita yang mengafirmasi itu dikuatkan daripada berita yang menegasikan. Meskipun untuk mengafirmasi itu harus dibuktikan ini validitasnya betul atau enggak, perlu divalidasi. Meskipun kalau kita sekarang banyak berita yang mengafirmasi, Pak, tapi sekedar hoax, tidak bisa divalidasi. Tapi secara kaidah dikuatkan yang mengafirmasi daripada menegasikan. Nah, sehingga kalau di pandangan akidah Asy'ari itu apa? Dirumuskan kalau Nabi itu melihat Allah pada saat apa? Mi'raj. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, Pak, ini penting sekali, Pak. Ini jarang disampaikan di masyarakat ya. Kalau di akhirat umat Islam ini bisa melihat Allah atau tidak? Nah, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi orang yang mukmin yang masuk surga, bisa melihat Allah atau enggak? Hah? Bisa atau enggak? Nah, kalau bisa kenapa? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa, Pak, kok bisa melihat Allah? Melihatnya dengan hati atau dengan mata? Nah, itu bingung juga ya. Tapi lebih aman nggak usah dipikir, Pak. Soalnya kalau jenengan mikir kesimpulannya salah, itu konsekuensinya apa? Besar. Ini akidah kok sampai salah. Kalau nggak tahu kan nggak kena sanksi. Wong nggak tahu ya nggak kena sanksi. Dulu ada perdebatan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nanti umat Islam atau orang mukmin melihat Allah di surga. Bagi Mu'tazilah tidak bisa. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah lihat berarti Allah punya apa, Pak? Punya sesuatu yang menyamainya. Bisa jenengan
lihat itu. Itu perdebatan yang sengit, Pak, itu. Perdebatan yang sengit. Sehingga sampai Ahlussunnah wal Jamaah bilang Allah itu di akhirat bisa dilihat. Wa minhu ayyung darabil absari lakin bila kaifin walan isori lil mu'minina itbija is'ul liqad hadha wali mukhtari dunyan thabatat. Di antara sesuatu yang jaiz, Pak, boleh Allah itu dilihat bil absor, dengan apa? Mata. Tapi kalau Allah bisa dilihat dengan mata, tadi jenengan nggak boleh menyimpulkan oh nanti kita melihat Allah itu kayak gini tuh, atau Allah itu kira-kira gini, itu nggak boleh. Lakin bila kaifin walan hisorin, nggak boleh ditanyakan bagaimana kita nanti modelnya melihat Allah. Lil mu'minina idbija is'ul liqad hadha wali mukhtari apa? Dunyan thabatat. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Kalla apa, Pak? Kalla arabbihim lamah jubun. Kalla innahum apa? Arabbihim lamah jubun. Orang-orang yang kafir itu akan apa? Terhalang dari melihat Allah. Kalau logika terbaliknya, Pak, mafhum mukhalafahnya, kalau orang-orang yang kafir itu terhalang dari melihat Allah, bagaimana kalau orang-orang mukmin? Nah, ini pakai pendekatan logika bisa, Pak, tapi logika waras, Pak. Logika waras. Kalau orang-orang kafir an rabbihim lamahjubun, mereka dari Tuhan mereka apa? Terhalang. Berarti kalau kita orang mukmin bisa ngelihat atau enggak? Kalla innahum rabbihim lamujum. Gimana? Ya bisa, Pak. Kalau orang-orang apa? Musyrik itu tidak bisa, berarti kalau orang mukmin bisa. Kalau orang biasa merasa ya tidak melihat yang sangat dekat dengan Allah. Ya ini di akhirat, Pak, di akhirat. Bukan di dunia, bukan di dunia. Tadi perdebatannya kan gitu. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, Pak, innakum latarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana melihat bulan ini. Yang diserupakan Allahnya atau melihatnya, Pak? Yang kayak bulan purnama? Melihatnya. Enggak boleh jenengan pahami yang disamakan Allah sebagaimana bulan purnama. Maksudnya melihatnya. Kalau jenengan melihat pada saat bulan purnama itu apa? Berarti sangat cerah, tidak ada apa, Pak? Tidak ada awan, kabut dan seterusnya. Pandangannya betul-betul apa? Jelas terang. Tapi itu melihatnya, bukan zat Allahnya. Kalau jenengan katakan zat Allahnya juga kesimpulannya apa? Salah. Tapi Mu'tazilah, Pak, memahami apa? Kalau Allah itu tidak bisa dilihat meskipun di hari kiamat. Bisa dipahami ya? Nah, ini perdebatan teologi, Pak, itu kalau dikaji ya. Tapi kadang-kadang belajar akidah, Pak, kalau dalam itu lebih baik nggak tahu, itu nggak usah dipikir, itu aman, Pak. Iya kan? Kalau dipikir itu sesat, Pak. Kalau salah menyimpulkan, misalnya jenengan sampai sekarang nggak pernah berpikir nanti saya kalau masuk surga melihat Allah atau nggak tahu, pokoknya nggak pernah mikir ke sana, itu aman gitu. Kecilan. Jadi kesimpulannya apa? Bisa melihat apa? Allah, tapi tidak boleh apa tadi? Dipahami nanti cara melihatnya demikian. Kaifiyahnya, tata caranya begini, itu tidak boleh. Yang terakhir sebelum kita tutup ya. Wa ba'dal isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabi wa rabbana kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarad alai khamsan ba'da khamsina
farad. Waftarad, dan Allah mewajibkan alaihi atas Nabi khamsan 5 sholat ba'da khamsin, setelah didiskon dari 50 ketika Nabi ketemu siapa? Nabi Musa, sama Nabi Musa suruh kembali, inna ummataka la tutiku dzalik, sesungguhnya umatku tidak mungkin apa? Kuat. Kemudian datang kepada Allah dikurangi setengahnya. Kemudian Nabi ketemu Nabi Musa lagi di langit ke berapa tadi? Langit ke 6. Sama Nabi Musa suruh kembali lagi dikurangi setengahnya. Yang ketiga apa? Suruh minta kembali lagi. Tapi Nabi Muhammad apa? Laqad istahya itu min rabbi, saya sudah malu kepada Tuhanku. Tapi tadi Allah mengatakan apa? Hiya khamsun wa hiya khamsun. Salatnya itu 5 waktu, tapi pahalanya 50 salat. Kenapa? Kenapa? Ini bisa pakai logika Pak jawaban. Salatnya 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Kenapa? Kenapa Pak? Apa? Nah itu Pak, manja abil hasanati falahu apa? Asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dilipat gandakan apa? 10. Pokoknya dengan rumusnya ngitung pahala Pak, sing jenengan seneng. Setiap kebaikan dikalikan 10 itu. Setiap kebaikan apa? Kalikan 10. Sampai ngitung sholat aja ya gitu Pak. 5 waktu, tapi supaya pahalanya menjadi 50 waktu kalikan berapa? 10 itu. Ya, memang kaidahnya semacam itu. Oke ya. Wa ballagul ummata bil Isra'i. Kemudian Nabi menceritakan peristiwa Isra itu kepada umatnya. Wa fardhi khamsatin bilam diroi, dan kewajiban sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini penting. Itu apa saja? Yang pertama kali Nabi melakukan sholat wajib Pak, itu sholat apa? Setelah Isra. Setelah Isra dan Mi'raj. Ini pertanyaan apa? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat apa? Sholat subuh. Kenapa sholat subuh Pak? Nah itu Isra tadi waktunya malam, berarti Nabi sudah kembali, berarti kewajiban sholat apa? Subuh. Subuh itu kan ketika terbit fajar Pak. Kalau sudah terbit fajar berarti sudah pagi, sudah siang kan ya. Itu ya. Tapi jawabannya enggak Pak. Nabi enggak melakukan sholat subuh ketika itu. Tapi jangan dipahami Pak, Nabi kerinan atau kayak jenengan atau saya. Mau bengi begadang Isra. Akhirnya Pak, tangine bangkong Pak. Enggak tangi-tangi enggak gitu. Nabi pertama kali melakukan sholat apa? Zuhur. Zuhur itu dohar, yang nampak sholat yang pertama kali dilakukan. Kenapa kok Nabi tidak sholat subuh Pak? Hah? Kalian. Jawabannya Pak, Nabi belum tahu tata caranya. Makanya di Fathul Mu'in, walam tajib, maka tidak wajib apa sholat subha yaumitil kalailati, waktu subuh hari malam itu, li adamil ilmi, karena Nabi tidak tahu bi kaifiyatiha, bagaimana apa tata caranya, karena malaikat Jibril belum mengajari Nabi tentang tata cara itunya itu Pak.
Sehingga kalau belum tahu tata caranya ya belum apa? Belum wajib. Meskipun itu sudah diputuskan, tapi kalau belum diajar tata caranya ya belum wajib, karena kewajiban itu baru benar kalau dilakukan secara apa? Benar. Kalau dilakukan tanpa ilmu kan salah. Wa kullu man apa biwari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun apa la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan suatu tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya apa? Ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Oke, mungkin sekian kajian kita, karena ini saya ambil poin-poinnya saja ya. Secara umum kita sudah sering mendengar. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Enggak usah ke dalam ya. Kalau enggak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.